Halo, selamat datang di podcast Si Boba. Sini bincang online bareng BPK Kalimantan Timur. Di podcast Si Boba, kita bakalan ngobrol lebih dekat sama tamu-tamu spesial. Jadi, inilah cerita mereka. Halo BPKwan, selamat datang di podcast Si Boba. Sini bincang online bareng BPK Kaltim bersama saya Salsabila Astari. Nah, di kesempatan kali ini BPKwan, kita udah kedatangan 2 orang tamu spesial dari CPNS BPK Kalimantan Timur. Langsung aja, halo Mbak Aulia Danila dan juga Mas Sukma Syafikri. Halo Caca. Halo. Oke, apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Harus semangat ya, tetap Ya, semangat ya. semangat dong. Oke. Sebelumnya mungkin kita kenalan dulu kali ya. Pasti BPKwan di sini juga penasaran nih, kalau Mas Fikri ini asalnya dari mana, background pendidikannya apa, dan juga formasinya di BPK apa? Oke, perkenalkan nama aku Fikri. Aku background pendidikanku jurusan akuntansi. Asalku dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dari Kalimantan Selatan. Oke. Itu di universitas apa tuh di BPK? Universitas Ya. Lambung Mangkurat, tahu nggak, Cak? Lambung Mangkurat Iya, ya? Lambung Di Mangkurat. Banjar ya? Iya, di Banjar. Oke. Salah satu universitas tertua di Kalimantan. Oh, wow. Oke. Terus habis itu kalau di BPK formasinya apa? Pemeriksa ahli pertama. Pemeriksa ahli pertama. Siap. Kalau Mbak Aulia pemeriksa juga atau bukan nih? Iya, alhamdulillah sama sih formasinya pemeriksa ahli pertama. Tapi asal saya dari Pontianak, Kalimantan Barat, sama-sama Kalimantan sih. Terus apa nih? Background ya? Background S1 akuntansi, terus saya juga ada profesi, terus juga S2 akuntansi. Oke, jadi dua-duanya asalnya Keren. dari Kalimantan, Iya, akuntansi dua-duanya, Iya, benar. dan dua-duanya juga pemeriksa ahli pertama. Iya, benar Oke, sekali. ini emang kalau pemeriksa mah biasanya memang akuntansi ya. Jadi memang dari awal udah mimpinya pengen jadi pemeriksa atau gimana nih? Coba nih aku dulu. silakan, Bu Kalau Aulia. aku enggak terlalu bermimpi sih jadi pemeriksa, cuman karena emang background-nya di situ dan banyak teman-teman yang kerjanya, kalau teman aku banyak di swasta, di Big Four. Oke. Nah, itu kan jadi auditor. Terus mereka sharing-sharing, tapi kalau aku lebih memang pengennya di pemerintahan aja Oke. gitu. Jadi ya udah daftar di BPK, nggak di swasta. Karena kalau di swasta mungkin mereka banyak sharing tentang pekerjaannya, namun mereka juga out gitu dari sana. Oke, Gitu. ya. Jadi berdasarkan pengalaman-pengalaman orang Iya, akhirnya memilih untuk daftarnya pemerintah aja gitu benar, ya. benar. Oke, kalau dari Mas Fikri gimana nih? Sebenarnya nggak expect sih buat jadi pemeriksa nantinya setelah lulus kuliah, karena kan waktu kuliah itu aku yang jadi fokus utamaku ketika kuliah itu tentang laporan keuangan Oke. dan laporan keuangan swasta, bukan Benar, pemerintah, benar. dan bukan di bidang audit juga gitu loh. Jadi ya PR sih ke depannya. Oke, jadi dua-duanya tadinya belum ada mimpi sama sekali gitu ya Iya. untuk jadi pemeriksa, apalagi di BPK. Nah, selanjutnya nih, kan tadinya belum ada mimpi. Terus akhirnya apa nih yang memotivasi Mas Fikri dan juga Mbak Aulia untuk akhirnya oke, aku yakin nih untuk daftar BPK aja nih dan juga sebagai pemeriksa. Kalau Mas Fikri apa nih? Oke, ini agak kita tarik mundur ya, Cak. Oke, boleh. Balik waktu aku kuliah nih, tahun 2019. Itu kan aku aktif di HIMA nih. Mm-mm. Lalu kami dapat kesempatan buat kunjungan ke kantor BPK Kalimantan Selatan. Oke. Jadi dari situlah aku mulai tertarik untuk gabung di BPK. Mm-mm. Dijelasin lah tugas BPK itu gimana, pemeriksaan itu gimana, segala macam. Sampai pembukaan formasi CPNS 2021 kemarin. Ya udahlah, bismillah daftar. Alhamdulillahnya keterima. Keterima. Oke, berarti jaraknya sebenarnya nggak terlalu jauh ya Iya. dari sempet ke BPK Kalsel Mm-mm. sampai akhirnya keterimanya di Iya. BPK Kalimantan Timur. Nggak masalah ya berarti Nggak ya? masalah, karena kan dulu berharapnya bisa dapat penempatan Kalimantan Selatan di home base gitu loh. Oke. Tapi kelempar ke timur ya aman lah masih. Aman lah ya, Aman. masih sama lah ya. Aman. Kalau Satu Mbak Aulia ini Kalimantan. kan dari Kalimantan Barat terus ke Iya. Kalimantan Timur. Nah, Benar. gimana tuh? Apa yang memotivasi Mbak Aulia untuk akhirnya tetap memilih BPK? Oke. Pertamanya ya, cerita dulu nih. Mungkin kalau Fikri dari S1, mungkin kalau saya lebih ke waktu S2 sih. Terus waktu S2 itu banyak teman-teman dari BPK yang lagi lanjut di sana. Terus ya udah sharing-sharing, terus ya mereka cerita bagaimana sih kerjanya di BPK. Terus kalau waktu S1 nggak bermimpi di BPK karena kayaknya lebih banyak anak-anak akuntansi itu apa ya, kerjanya tuh di balik meja aja Oke, gitu. ya. Banyak di ya KTA lah, apa kantor akuntan aja atau gimana gitu. Nah, terus tapi
stigma itu tuh kan berkembang banget ya. Semua anak akuntansi di belakang meja, cuman ya udah duduk, laptopan, lalalala gitu. Sedangkan ada loh pekerjaan yang bisa membuat kita lebih ya bersosialisasi lah sama orang. Nah, contohnya kayak BPK kan sebagai pemeriksa, kita jadi ketemu dengan entitas, selain entitas juga kita bakalan kayak konfirmasi kan ke masyarakat-masyarakat. Jadi lebih banyak aja hubungan dengan orang gitu. Oke. Jadi itu sih yang membuat saya jadi ya udah BPK aja gitu. Jadi kita lebih bisa explore gitu Iya, ya, explore bener. banyak hal, ketemu orang-orang juga, nggak cuman di balik meja aja Iya, kayak tadi kata Mbak bener, Aulia ya. bener. Oke, oke, oke. Nah, kalau misalnya ditanya nih, tadi kan kita udah tahu motivasinya, akhirnya memilih BPK itu seperti apa. Kalau misalnya aku tanya nih ke teman-teman, kesannya setelah akhirnya berhasil bergabung menjadi CPNS BPK di BPK Kaltim, gimana? Kalau dari Mas Fikri dulu deh boleh. Kesan pertama, aku lihat teman-teman kita yang di Kalimantan Timur itu pada hebat-hebat semua. Jadi agak insecure lah awalnya, agak insecure gitu loh. Dengan Sempet insecure juga ya? dengan kemampuan diri ini sanggup gak ya untuk mengimbangi mereka gitu loh. Tapi ya kita coba dulu selama diklat ini kita coba imbangi. Terus ini sih apa? Minta bantuan teman-teman juga gitu loh. Oke, Tapi untuk oke. adaptasi di daerah ya kurang lebih lah dengan Kalimantan Selatan. Jadi masih aman. Oke, oke. Berarti pada akhirnya malah mendorong untuk terus belajar ya, Mas Yes, Fikri ya? benar. Oke, oke. Kalau dari Mbak Aulia, kesannya gimana? Kesannya ini aja ya, dari perpindahan dari barat ke timur aja dulu. Kalau Mas Fikri kan sama-sama Wita ya Mas, Iya, dari sama-sama selatan, kita. selatan timur sama-sama Wita. Kalau saya kan kemarin di Pontianak PIB, di sini Iya, iya. Wita, jadi agak susah waktunya. Mm-mm. Terus pas datang pertama kali di BPK sini, kenalan sama orang-orangnya, sama teman-teman yang ada di sini, senior-senior, itu ngerasanya mereka baik-baik banget, mau ngajarin, ngarahin, mengayomi, terus ya diajarin 5S, gimana kita sebagai pendatang baru nih di lingkungan sini harusnya kita bersikapnya gimana sih gitu. Oke, jadi banyak juga nilai-nilai yang akhirnya kita pelajari baru ya di Iya sini ya Mbak Aulia bener. ya. Oke, oke, oke. Dan juga mungkin di sini BPKwan penasaran juga nih tentang nilai-nilai. Pasti kan di sebuah instansi ada nih nilai-nilai yang harus kita terapkan bersama gitu ya. Bener. Nah, Benar. kalau BPK sendiri ada kan ya nilai-nilainya? Iya. Mbak Aulia, Mas Fikri masih ingat nilai-nilainya apa aja? Harusnya masih inget dong. Ingat Harusnya dong, apa? Harusnya Nah, ingat, apa ingat. tuh? Ada integritas yang pertama ya, Integritas, terus habis itu ada Independensi, independensi, profesionalisme. profesionalisme. Oke, jadi BPKwan ada 3 nilai dari BPK. Yang pertama adalah independensi, integritas, dan juga profesionalisme. Dan di sini mungkin kita sedikit membahas kali ya, mungkin BPKwan belum semuanya tahu. Kalau dari Mas Fikri, menurut Mas Fikri nilai-nilai itu tuh apa sih artinya dan mungkin punya kena sendiri nggak sih ada hal yang mungkin mendasari Mas Fikri untuk pengen nih harus menerapkan nilai ini nih gitu. Gini Cak, kalau stigma yang berkembang di masyarakat ya, pegawai pemerintah datang ke kantor, terus santai-santai di kantor, terus balik. Dan stigma itu berkembang di masyarakat, apalagi di Twitter, di media sosial. Nah, dengan adanya nilai-nilai core value ini, ya aku berharapnya itu bisa menjadi guideline kita, bisa Pegangan jadi gitu ya. pegangan kita gitu loh, dalam melaksanakan tugas nantinya agar tidak tidak mengikuti stigma masyarakat. Kita jadi pembeda gitu loh. Kita melakukan apa yang mesti kita lakukan. Oke, jadi tadi dari Mas Fikri bagaimana kita nanti dari dengan nilai-nilai tersebut bisa menghilangkan stigma-stigma dari Iya. masyarakat begitu ya. Oke, oke, Bener, oke. bener. Nah, kalau dari Mbak Aulia sendiri nih, dari ketiga nilai yang ada di BPK itu, yang mana yang paling dekat dengan Mbak Aulia? Mungkin ya kalau saya integritas sih. Soal integritas itu kenapa di atas semuanya, karena dari diri kita harus ada kejujuran ya. Kalau independensi, profesionalisme itu lebih kaitannya dengan pekerjaan. Gimana kita nggak ada conflict of interest nanti sama entitas dalam melakukan pekerjaan. Terus gimana kita bisa ya pandai-pandai kita dalam bekerja tuh gimana gitu. Jadi kalau saya sendiri sih lebih menekankan kejujuran dulu sih. Oke, jadi kalau dari Mbak Aulia kejujuran ya. Kalau dari Mas Fikri deh, apa nih? Sebenarnya dari ketiga itu nggak bisa dipisahkan, Cak. Jadi menurutku ketiganya itu memang penting kita terapkan, kita implementasikan dalam pelaksanaan tugas nantinya dan saling berkaitan satu sama lain gitu loh.
Oke, jadi nggak bisa ya kita pilih salah satunya Iya, kalau dari Mas Ya, Fikri ya. kalau Jadi menurut ketiga aku. itu harus saling berkesinambungan Iya, dan kita lakukan ketiga-tiganya iya. gitu ya. Oke, oke, oke. Nah, tapi BPKwan selain itu, selain adanya nilai-nilai BPK, saat ini ASN juga sedang melakukan rebranding nih. Nah, rebranding yang dilakukan adalah dengan adanya berakhlak. Gimana caranya Mas Fikri dan juga Mbak Aulia bisa menerapkan juga nih nilai-nilai berakhlak di samping menerapkan nilai-nilai dari BPK tadi? Mbak Aulia? aku dulu kalau dari aku sih biar bisa menghayati itu harus dimulai dari ya kegiatan sehari-hari aja sih. Kita implementasikan gimana kayak ya kita jadi orang harus Ya. akuntabel, terus harus bisa sharing, kayak kompeten kan kita sharing ilmu dengan orang lain, gak pelit ilmu. Terus kita juga loyal, jaga nama baik kita, nama instansi, Ya, terus benar. ya adaptasi gimana kita dimanapun situasi dan kondisinya kita harus dapat beradaptasi dengan lingkungan situ, terus ya kolaborasi hubungannya kita dengan ya sesama rekan kerja, ya sama masyarakat juga. Oke, oke, oke. Kalau Jadi dari dari kehidupan sehari-hari aja. kita mulai intinya dari kehidupan Iya, sehari-hari ya, menerapkan mhm, semua nilai yang ada di berakhlak. Kalau bener. Mas Fikri gimana nih caranya? Beda nggak sama Mbak Aulia? Kalau menurut aku sih, ini kan core value ASN, ya Cak, apa berakhlak ini. Dan menurutku itu bukan cuma tugas seorang ASN untuk mengimplementasikan nilai berakhlak. Oke. Setiap orang yang bukan ASN pun dapat menerapkan nilai berakhlak di tempat kerjanya gitu loh. Jadi setiap orang dimanapun dia berada bisa menerapkan nilai itu. Oke, jadi sebenarnya nilai ini tuh adalah sebuah nilai yang baik yang harapannya Iya, sebenarnya bisa juga iya. dilakukan oleh semuanya, nggak Dan cuma emang ASN aja. nilai Bener. dasar kita sebagai manusia gitu loh dalam dalam bersosial. Oke, oke, benar, benar, benar. Nah, kalau Mas Fikri paling dekat sama nilai berakhlak yang mana nih? Tadi kan kita udah sempat nanyain yang untuk yang BPK ya. Nah, Ya. untuk yang berakhlak nih lebih dekat sama nilai yang mana, Mas Fikri? Akuntabel sama adaptif. Kalau akuntabel itu kan kita lagi melaksanakan habituasi nih, Ya, dan harus melaksanakan habituasi dengan baik dong, dengan benar-benar. dengan bertanggung jawab. Terus adaptif sendiri ini merupakan pengalaman pertama bergabung di pemerintahan. Tentunya berbeda lah dengan swasta dan Oke. perlu proses adaptasi lah. Oke, oke. Jadi memang proses belajar, proses adaptasi yang Iya, terus ya tanpa henti. Kalau dari Mbak Aulia deh. Kalau dari aku mungkin adaptif yang pertama. Soal lagi ya menyesuaikan dengan situasi kantor, di situasi Samarinda, terus kolaboratif juga gimana bisa berhubungan dengan ya semua yang ada di sini mulai dari senior terus sebagian manapun terus ya OB pokoknya semua yang ada di sini gitu terus juga akuntabel benar kata Mas Fikri lagi habituasi jadi harus mengerjakan sesuatu semuanya itu sesuai dengan ya sesuai dengan apa yang udah kita rancang sebelumnya terus juga kompeten gimana kita harus bisa belajar terus jangan pernah males buat belajar sih di sini. Oke, BPKwan kita bisa lihat bersama nih kalau di sini CPNS BPK Kaltim, baik itu Mas Fikri, Mbak Aulia ataupun CPNS yang lain sepertinya memang memiliki semangat belajar yang sangat tinggi ya. Dan kita juga sama-sama berharap harapannya nanti kita bisa terus meningkatkan kompetensi kita dan juga kita harus terus bisa menyesuaikan diri ya, iya, adaptif sama Benar, lingkungan gitu. setuju, Oke, setuju. kalau misalnya nih ditanya lagi, nantinya setelah menjalani semua latsar dan diklat kan teman-teman akan diangkat menjadi PNS gitu ya. Kontribusi amin apa sih? Amin ya, amin. amin Kontribusi apa sih yang pengen teman-teman lakukan nantinya ketika sudah menjadi PNS, apalagi nih khususnya pemeriksa di bidang keuangan? Oke, Mbak Ulia? aku Boleh. kontribusi jangka panjangnya ya Ya, buat kita sebagai pemeriksa di BPK mungkin kita kerjanya lebih transparan lagi terus juga tetap menjaga nama baik dari BPK itu sendiri haus akan ilmu terus belajar ikut diklat segala macam seminar buat mencari pengalaman terus ya tetap menjaga nama baik aja sih buat BPK sendiri. oke, nice, nice. Mas Fikri deh, boleh. Oke, kalau aku itu yang paling penting bekerja dari hati ya, Cak. Jadi apapun yang kita lakukan nantinya itu akan memberikan dampak bagi diri kita sendiri, orang Bener sekitar banget. maupun bagi lembaga. Ya, Dan harapannya sih kita dapat menjaga nama baik lembaga, bekerja dengan benar, secara jujur dan segala macam.
ada satu kata, kerja ikhlas, kerja tuntas. Wes, mantap, keren. Kerja ikhlas, kerja Kerja tuntas. tuntas. Jadi kalau kita menjalankan semuanya dengan ikhlas, insya Allah akan tuntas gitu ya Yes. kerjaan kita ya. Oke, keren banget BPKwan obrolan kita pada kesempatan kali ini bareng sama kedua CPNS ini, baik itu Mas Fikri ataupun Mbak Aulia. Senang banget bisa dapat insight-insight baru dan harapannya juga nanti BPKwan bisa sama-sama belajar nih. Atau mungkin BPKwan juga ada nih yang pengen masuk BPK. Bisa nih dari Mas Fikri atau Mbak Aulia kasih motivasi dong untuk BPKwan yang juga mungkin ingin bergabung dengan keluarga besar BPK. Oke, kalau dari aku persiapkan diri karena di dunia ini nggak ada keberuntungan. Karena keberuntungan itu adalah kesiapan bertemu dengan waktu yang tepat. Wah, cakep banget Jadi nih kita Mas Fikri. harus menyiapkan diri kita dulu gitu loh. Ketika waktunya datang, barulah di situ ketemu. Oke, jadi intinya kita harus benar-benar siap Ya. ya. Kalau kita ingin sesuatu harus bersungguh-sungguh Harus juga. bersungguh-sungguh gitu dulu ya. di awal. Oke, keren-keren. Mbak Aulia jangan mau kalah nih kasih motivasinya. Aduh, bukan pujangga sih. Gimana tuh? Bukan Aulia Teguh loh. Jadi mungkin motivasinya terus belajar aja, persiapkan diri benar, terus jangan pelit ilmu, banyak-banyak sharing sama orang-orang, terus apa lagi ya, ikutin hati aja sih yang mana mau dipilih. Oke, yang mana yang mau dipilih tapi juga harus yang milih yang baik ya Mbak Iya, Aulia ya, benar ya? banget. Oke deh. Nah, BPKwan, kayaknya kita segitu dulu ngobrolnya. Nanti kita lanjut lagi ke podcast selanjutnya, siap ya? Siap. Diundang lagi siap ya? Aman. Aman. Oke, terima kasih banyak BPKwan sudah menyaksikan podcast kita kali ini bersama dengan dua tamu spesial kita dari CPNS BPK Kaltim. Nah, BPKwan, demikian podcast si Boba kali ini. Sini bincang online bareng BPK Kaltim. Nanti kita bakalan ngobrol lagi sama tamu yang gak kalah spesial tentu aja. Oke, terima kasih. Caca pamit undur diri. Bye, terima kasih.